A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman rasyida. Amin. Baik, saya sapa guru kita. Assalamualaikum Bunda Suyatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah, apa Alhamdulillah, kabar, Ustadz? sehat dasar ya Masya Bunda ya. Allah. Oke, baik. Bunda Syedmi, Alhamdulillah sudah 80 orang yang hadir. Alhamdulillah, Kita dahsyat. saya serahkan layar dan waktu kepada Bunda Syedmi. Silakan. Baik, terima kasih, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, kesempatan, sehingga bisa hadir dalam rangka kajian rutin MR Box. Ya, Masya Allah, luar biasa Ustadz Solichen yang menggawangi setiap subuh gitu ya. Dahsyat banget ini. Ya, luar biasa. Saya sapa dulu teman-teman nih yang sudah buka camp. Siapa ini? Ibu Mubarok. Ya, dari dari mana Bu? Nih Bu. Yuk absen dulu. Boleh di chat di kolom chat. Kemudian ada Bu Dharma Santi. Insya Allah sehat selalu ya Bu ya. Allah berikan keberkahan, Allah berikan keajaiban bertubi-tubi dari Malang. Oke, siap. Dari mana lagi nih? Ya, kita akan berinteraksi ya. Assalamualaikum. Medan hadir, siap Bu Eka. Ya. Kemudian dari Jambi, ya Bu Titik ya, Bu Titik. Ya, sehat selalu Bu. Bismillah. Ya. Terus dari Bandung, dari Lombok, dari Batam, dari Palembang. Wah, ada juga dari Palembang ya. Ya, Alhamdulillah ya. Materi hari ini yang seperti telah disampaikan Ustadz Solichen tadi ya. Kita akan sharing-sharing ya, sharing-sharing tentang the power of give ya, the power of giving ya, bagaimana kekuatan memberi atau keajaiban ya, keajaiban memberi. Tapi saya tanya dulu nih pada Bapak Ibu semuanya nih. Bapak Ibu semuanya kan sudah setiap subuh ya diberikan materi-materi. Nah, yang sering dipraktekkan nih apa nih yang sudah dipraktekkan? Ya silakan ditulis di kolom chat. Yang sudah dipraktekkan apa nih? Ya, atau jurus apa yang sudah fokus dipraktekkan? Jurus apa Bapak Ibu? Silakan ditulis di kolom chat. Buka perisai, buka perisai. Sholat taubat, sedekah subuh. Alhamdulillah. Sedekah subuh. Turunkan garis kebenaran, Masya Allah. Nah, ini ya. Kalau sudah semuanya seperti ini, kira-kira Bapak Ibu, ya, hidup itu nyaman nggak Bapak Ibu ya? Ya, pastinya hidup itu nyaman, ya. Nggak ada persoalan yang bikin kita apa? Kalau tidak disiplin katanya itu galau, ya. Tapi apa? Dengan persoalan-persoalan itu justru membawa kepada kita kepada perbaikan-perbaikan yang lebih baik. Nah, ini ya. Kan materinya dahsyat-dahsyat ya sudah disampaikan pada para guru-guru yang lain ya, para CTMR yang lain itu sangat luar biasa dahsyat ya. Bagaimana kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang ajaib tentunya. Tentunya apa? Praktek ilmunya, gitu kan? Kata Ustadz Salochen itu kan, kalau nggak praktek, ya nggak ngefek, gitu ya. Jadi kuncinya itu adalah dipraktekkan, ya.
bagaimana praktek dalam kehidupan sehari-hari, ya pasti banyak ya persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya, mau praktek terkendala ini itu gitu ya. Nah, itu biasa. Tapi bagaimana kita menyikapi sebagai ya kan, sebagai apa? Sebagai orang pengamal magnet rezeki, gitu ya. Nah, bagaimana seorang pengamal magnet rezeki? Artinya apa? Kalau kita sudah mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, ya, itu Bapak Ibu pasti akan merasakan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk kali ini kita akan sharing tentang bagaimana sih kekuatan memberi itu gitu ya. Kekuatan atau keajaiban. Nah, ajaib bukan bukan lagi apa istilahnya itu ya sudah capek ajaib gitu ya. The power of gift-nya itu udah ajaib benar gitu kan. Nah, seperti apa sih mencapai hal tersebut gitu ya. Bapak Ibu siap untuk kita sharing-sharing? Boleh tulis di kolom chat. Siap, 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 siap. Siap. Oke, siap. Lebih siap. Oke, insya Allah siap. Lebih siap. Masya Allah. Ya, baik Bapak Ibu. Tapi sebelum kita ke the power of giving, ya, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu tentang materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Eh, mungkin saya udah agak lama Ustadz Solicen ya, udah berapa sejak ini ya Ramadan kemarin ya, saya baru baru ngisi lagi ya karena eh, masih dalam apa ya yang kemarin saya sampaikan masih sana sini gitu kan ya sekarang udah apa di skip gitu kan. Nah untuk saat ini di kantor skip Pak Solicen saya ya. Ya, Alhamdulillah dengan kekuatan LOP dan lain-lain, ya termasuk the giving, ya. Nah, itu ini yang saya rasakan gitu kan. Makanya saya mau berbagi dengan teman-teman, ya, dengan teman-teman semua agar apa? Agar kita sama-sama ajaib, ya. Kalau kita ajaib sendiri, itu keren nggak, Bapak Ibu? Ya, coba ditulis di kolom chat. Kalau ajaib sendiri itu keren nggak? Ya. Keren, ya keren sih keren ya. Tapi nggak powerful. Karena apa? Nggak mengajaibkan orang lain. Nah, gitu ya. Jadi biar ajaibnya lebih keren, lebih dahsyat, lebih powerful. Nah, itu orang lain juga bisa ajaib, ya. Wasilah kita, ya. Orang lain juga bisa ajaib wasilah kita. Nah, jadi dulu pernah saya sampaikan tentang bagaimana mindset ya. Ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Mengulas sekilas tentang mindset kita ya bagaimana menginstal ya, menginstal pada diri kita itu suatu kebaikan-kebaikan ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu perlu kita install. Jadi kebaikan-kebaikan itu kalau kita install, kita atur ulang berkali-kali ya, kita eh, mindset kita ya diatur. Nah, ini akan menghasilkan suatu hal yang lebih powerful. Nah, jadi saya mengingatkan ulang pada Bapak Ibu semuanya, yuk ya untuk mindsetnya diatur ulang kembali ya kalau itu eh, masih belum ya sesuai ya dengan apa mungkin yang kita rasakan ya mulai Bapak Ibu atur ya atur sedemikian rupa sehingga apa mindset yang kita ya tanam dalam diri kita nah itu adalah menjadi habit ya sehingga apa menjadi ladang kebaikan. Nah, termasuk Bapak Ibu semuanya juga pernah saya sampaikan tentang merawat tanaman ya, merawat tanaman atau ya tanaman itu seperti apa agar kita itu didatangi kupu-kupu, ya kan?
Karena apa? Kupu-kupu itu bisa datang sendiri asal apa? Kita merawat tanamnya. Nah, jadi rezeki itu datang ketika apa? Ketika kita merawat diri kita sendiri. Ini. Nah, rawatannya itu dengan apa? Kemarin juga sudah saya sampaikan dengan riadoh, ya kan? Dengan riadoh, ya. Mungkin nanti bisa diulang-ulang, Bapak Ibu, riadoh. Nah, ini makanya saya di grup Bahagia Tanpa Syarat itu ya, tiap hari saya tuliskan riadoh untuk di list teman-teman. Gunanya apa? Gunanya kita untuk saling mengingatkan, karena kita itu ya manusia itu kan ya imannya naik turun ya. Nah, maka perlu komunitas yang saling mendukung, saling memotivasi, saling memberikan apa ingat ya mengingatkan gitu kan. Nah, maka saya di grup Bahagia Tanpa Syarat itu udah lama ya, grup itu yang membernya udah 500-an lebih. Nah, di situ setiap hari saya share kegiatan-kegiatan riadoh yang harus ya kita apa ya ya kita habitkan menjadi habit. Karena apa? Itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita ya. Bukan karena kita melakukan ini itu ya itu karena ingin mendapatkan sesuatu ya. Ya boleh-boleh saja ya. Tapi eh, nggak lebih apa ya nggak lebih baik sih ya tapi apa lebih baiknya itu apa udah itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah gitu kan kalau kita sudah merasakan ini bentuk syukur kita kepada Allah kita akan menjalankan riadah-riadah itu dengan maksimal dengan rasa ya Allah, ya, ini bentuk terima kasih saya ya Allah. Syukur saya hari ini ya Allah. Jalanin istighfar 100 kali, ya kan, sholat taubatnya, kemudian LOP-nya, kemudian apa mendoakan orang lain, ya kan, kemudian apalagi ada sholawat, ya kan, minimal 100, ada baca Quran, kemudian ada sedekah, ya kan, di Riyadoh itu. Jadi ada 9 poin yang saya tuliskan di situ. Nah, itu dalam rangka apa? Merawat, menjaga tanam kita, tanah kita, ya, agar apa? Agar tetap subur, ya, dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi teman-teman, ya, saya terkhusus pada yang sudah gabung di grup itu semangat lagi, ayo gitu kan. Karena akhir-akhir ini kan ada berapa gitu kan. Nah, ayo semangat lagi untuk kita menjalankan riadoh ini, ya. Sekali lagi ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah, ya. Karena apa? Kita itu sudah diberikan banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama pagi ini aja ya. Yuk Bapak Ibu kita merasa Alhamdulillah ya Allah hari ini masih Engkau berikan kehidupan ya sehingga hamba bisa bernafas ya dengan secara maksimal ya. Bernafasnya gratis Bapak Ibu ya. Kita bertahun-tahun bernafas gratis ya. Kalau beli itu miliaran Bapak Ibu ya. Nah, tapi Allah berikan gratis. Alhamdulillah ya Allah masih memberikan mata ya yang bisa berkedip secara otomatis. Nah, itu bentuk rasa syukur kita juga. Ya kan? Nggak perlu kita perintahkan, "Hai mata, jangan berkedip," gitu kan. Tapi berkedip secara otomatis dia kan? Naik turun gitu kan. Otomatis dia. Ya. Diberikan hidung yang bisa menghirup dan menghembuskan udara. Alhamdulillah ya Allah gitu kan. Nah, diberikan hidung yang bisa menghirup dan menghembuskan udara. Dan hidung kita lagi ke bawah gitu kan. Nah, coba kalau ke atas gimana? Kalau hujan, Pak Solicen ya. Pasti, waduh, kena hujan ya. Nah, tapi itulah bentuk, makanya bentuk rasa syukur itu kita ungkapkan sama Allah. Kita riadoh ya, kita jalankan bareng-bareng itu dalam rangka apa? Kita bersyukur pada Allah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Gitu. Ya, itu mengulang sekilas yang lalu. Nah, untuk yang the power of gift, saya pengen interaksi nih Bapak Ibu semuanya ya.
eh, bisa siapkan Al-Quran ya, Al-Qurannya. Karena apa? Beda loh antara kita interaksi dengan hanya mendengarkan, ya. Jadi kalau kita megang Al-Quran, terus kita juga nyari, saya menyampaikan Al-Quran ini nih, ya, ayat ini, surat ini, gitu kan? Kita sambil buka, itu akan beda dengan hanya mendengarkan. Nah, jadi kita akan selain mendengar, ya kan, nah, kita juga melihat, artinya apa? Menyimak, oh Al-Quran ini gitu kan, membuka, kemudian nanti salin interaksi, Bapak Ibu yang bacakan juga, gitu kan. Jadi beda nanti hasilnya. Kalau Bapak Ibu interaksi itu biasanya lebih nempel, ya kan? Lebih nempel. Oh iya, kemarin saya baca nih pas di kajian subuh gitu kan. Tapi kalau hanya mendengarkan sekilas, udah lewat gitu kan, ya. Oke, Bapak Ibu siapkan Al-Qur'annya ya, boleh ya. Boleh open cam biar kita saling interaksi, ya. Nah, the power of giving ya, the power of giving. Nah, ini kekuatan kekuatan memberi atau keajaiban ya memberi ya. Nah, kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Yuk, Bapak Ibu bisa buka ya. Buka Al-Qur'annya. Jadi nanti bisa ditandai Bapak Ibu lebih lebih insya Allah lebih apa ya, lebih nempel. Kalau cara belajarnya itu sambil mendengar, sambil dilihat, ya, sambil baca sendiri, sambil oh, pokoknya interaksi gitu ya, itu akan beda. Ya. Al-Baqarah ayat 261. Ya, ada relawan yang mau baca, silakan. Bu Dharma Santi, boleh? Yang terlihat, Bu Dharma Santi. Oh, ini Bunda Yeni Payakumbuh. Oh, boleh, Bunda Yeni, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الجنة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Boleh langsung terjemahannya, Bu? Ada? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha meluas, Maha mengetahui. Yes, ya. Itu kawan-kawan. Jadi memang Allah sudah memerintahkan kita, ya kan? Akan dilipat gandakan, ya kan? Melipat gandakan apa yang kita beri, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, memberi itu apa? Nanti ada apa di agak di akhir sesi ya. Nanti memberi itu dalam bentuk apa? Nanti kita coba sharingkan juga ya. Nah itu, jadi Bapak Ibu semuanya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, gitu kan, di jalan Allah, ya seperti apa? Biji yang kita jangankan kita tanam ya, kadang kita lempar aja gitu ya, kita lempar aja di tanah yang subur. Itu kira-kira subur nggak Bapak Ibu? Subur ya. Subur. Nah, itu hanya kita lemparkan ya, tapi Allah berikan tumbuh subur ya. Nah, apalagi kita kita rawat dengan baik. Nah,
Jadi Bapak Ibu semuanya di sini ya, yuk kita bareng-bareng ya dengan apa? Dengan bersedekah, berinfak, dengan memberikan ya sesuatu yang ada pada diri kita ya. Yang pertama itu adalah dengan harta nanti ya. Nah, kemudian ada juga yang lain, tapi nanti kita bahas yang selanjutnya ya. Nah, ini kita bahas dulu eh, keajaiban apa sih gitu ya. Jadi yang keajaiban yang pertama adalah apa? Dilipat gandakan, ya kan? Dilipat, dilipat gandakan. Oke, kita yang kedua. Yang kedua adalah membuka pintu pertolongan Allah. Itu dalam surat Muhammad ayat 7. Ayo, Bapak Ibu silakan buka lagi. Surat Muhammad ayat 7 ya. Ada relawan yang mau baca? Silakan. Biar kita interaksi dan Bapak Ibu bisa memberikan apa batas gitu kan kepada Al-Qur'annya. Oh, ini ternyata. Jadi mengingatkan kita gitu kan bahwa memberi itu sangat powerful sekali. Yuk, silakan. Siapa? Silakan. Apa lagi? Bunita. Oke, boleh Bunita. Silakan Bunita. Nah, nih silakan. Izin, ayat berapa ya? Ayat 7. Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, Masya Allah kawan-kawan ya. Jika kamu menolong agama Allah, udah ya serahin sama Allah. Kita yang ditolong Allah, gitu kan? Nah, itu Al-Quran, Bapak Ibu ya. Al-Quran yang bicara seperti itu. Yang sudah Allah berikan kepada kita. Al-Quran itu menjadi pedoman kita, menjadi petunjuk untuk kita. Jadi Al-Quran itu apa Bapak Ibu? Ya, dibaca atau dia apa? Tentu dipraktekkan kan ya. Nah, sini Bapak Ibu, ya semuanya. Al-Quran itu dipraktekkan. Ya, tangannya ya. Al-Quran itu diapakan? Dipraktekkan. Nah, gitu ya. Praktek ya. Prakteknya apa? Ini ayat Allah sudah jelas gitu kan. Jadi yang tadi yang pertama ada dilipat gandakan, kemudian yang kedua adalah ditolong Allah ya, akan ditolong Allah. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, ya siap-siap ya baca Al-Qur'annya lagi nanti. Orang dermawan dicintai Allah. Quran surat Al-Imran ayat 134. Al-Imran 134. Yo, siapa lagi yang mau baca? Boleh? Bu Dharma Santi, oke, Bu Dharma Santi, Ustadz Solicen. Nah, Asik ya kalau kita mana sharing-sharing kamu dan mah apa? nggak muncul nih wajahnya. Itu Pak Dharma Santi. Oh ya, siap. Ya, silakan Bunda. Oke, silakan Bu. Dibuka audio dulu. Buka mic-nya dulu Bu. Oke, siap. Ayat berapa, Bunda? Ayat 134. Al-Imran 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharai والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Oke. Orang-orang yang berinfak
baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai yang berbuat kebaikan. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu, ya sehat selalu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya orang-orang yang berinfak itu ketika kapan sih gitu kan? Kalau kita kan seringnya berinfak pada waktu lapang, ya. Kalau berinfak pada waktu lapang itu kira-kira biasa, biasa ya, biasa karena lapang, ya kan? Tapi luar biasa kalau kita berinfak di waktu yang kita nggak mudah gitu kan? Atau dalam bahasa Al-Quran di sini adalah waktu yang sempit. Ya, artinya kita sendiri itu kebutuhan terpenuhinya nggak mudah gitu ya. Tapi kita masih bisa berinfak, ya. Nah, itulah apa orang yang dermawan dicintai Allah gitu kan. Orang yang dermawan yang dicintai Allah, ya. Maka ya udah Allah nanti yang akan memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang dermawan ini. Gitu ya. Jadi menginfakkan hartanya baik dalam waktu yang dia memang punya maupun dalam waktu yang tidak mudah baginya atau dalam waktu yang sempit. Gitu ya. Oke, siap lagi? Selanjutnya yang ke berapa? 4 ya berarti ya. Dengan yang keempat, keajaiban apa lagi sih? Ya kan? The power of gift apa lagi sih ini ya? Yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keempat adalah sedekah menghapus kesulitan. Ah, sedekah menghapus kesulitan, menghapus ketidakmudahan, ya, menghapus persoalan, masalah, ya. Kalau bahasa belum disiplinnya ya, nggak disiplinnya, ya, bahasa rambu, ya, bahasa rambunya ada masalah sulit, ya. Nah, itu biasa kita sudah sering dengar kalau ini ya. At-Tolak ayat berapa Bapak Ibu? 2 sampai 3. Iya, ayat 2 sampai 3. Jadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah apa? Janji Allah itu. Ya udah, gitu kan. Niscaya dia akan memberikan apa? Memberikan rezeki atau jalan keluar, juga jalan keluar dari mana? Dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Artinya apa? Enggak logika gitu loh. Ya. Ya logikanya harusnya enggak, tapi ya udah Allah berikan gitu kan. Kan enggak disangka-sangka namanya. Gitu ya. Nah, itu yang keempat, ayat 1.000 dinar. Yes, 1.000 dinar yang sering dibaca berulang-ulang, ya. Nah, itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, siap-siap Bapak Ibu lagi dibaca nanti ya. Kekuatan memberi ini adalah membuat hati kita bahagia. Membuat hati kita bahagia. Dalam surat apa? Surat Al-Insan ayat 8 sampai 9. Ya, silakan Bapak Ibu buka lagi. Bu Heni, Masya Allah, langsung angkat tangan. Siap, monggo Bu Heni Nur Hajah, Kuningan. Silakan dibuka ininya Bu, apa suaranya, mic-nya. Pak Solicen, mic-nya belum dibuka. Masih nyari ayatnya ya. Oh ya. Bu Heni, ayat Al-Insan 8 sampai 9. Dibuka audionya. Audionya belum dibuka, Bu. Masih akan buka. Ya. Halaman Bapak, halamannya halaman berapa ya? Nah, halaman berapa? Yang Juz hafal halaman 29. berapa? Juz 29. Oh iya 29, astagfirullahaladzim. Al-Insan. Yatim. Bunda Yatim ini siapa? Sebentar.
Halaman Ah, 578 ya. Ya. aduh, Masya Allah, mana sih? Udah Ya. 28 ya? Kita kan namanya belajar ya. Jadi bareng-bareng kita 29, 29. Iya, iya, 29. Hah? Ayat berapa tadi? 8 sampai 7. 8, Kan, astagfirullah. 8? 9. 8 sampai 7. 8. 8 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 8 Wayut ya. Wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskin. Ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Udah ya? Artinya ya. Baca artinya ya, boleh. Langsung baca artinya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Oke. Memberi makanan kepada siapa? Orang miskin. Miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ya, sesungguhnya apa? Kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah. Ya, mengharap wajah Allah. Artinya apa? Pertemuan dengan Allah, mencapai ridho Allah, gitu ya. Nah, ini powerful nggak kira-kira nih? Ya, kekuatan memberi, ya kan? Membuat hati bahagia, kita jadi bahagia, ya, bahagia tanpa syarat. Makanya ya, dalam ilmu magnet rezeki itu kan ada jurus bahagia tanpa syarat, ya. Jadi nggak pakai tapi, walaupun, ya, walaupun jadinya, ya kan? Saya bahagia walaupun, ya, bukan saya bahagia kalau jika, nah itu kan syarat, ada syarat ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu yang keberapa tadi? Kelima ya. Nah, kelima. Oke. Sekarang eh, 5 aja dulu lah ya. Sebenarnya banyak ya. Banyak. Tapi 5 itu yang jadi pegangan kita gitu. Itu untuk menjalani kehidupan. Insya Allah itu powerful ya. Nah, sekarang saya sampaikan ciri orang yang memiliki the power of giving. Ya, ini apa sih ya? Kita akan bahas satu persatu ya. Ciri orang, cirinya seperti apa sih? Ya, ciri yang pertama itu adalah mudah berbagi tentunya ya, mudah berbagi ya. Dia orangnya mudah berbagi, dia berbagi aja. Ujuk-ujuk berbagi, ujuk-ujuk berbagi gitu aja ya. Mudah orangnya ya. Kemudian tidak takut miskin ya. Nah, nggak perhitungan artinya Bapak Ibu. Kita kan kadang kalau mau memberi gitu kan, aku sendiri aja seperti ini, gimana aku mau beri? Nanti aku berikan, terus untuk kebutuhan aku gimana gimana gimana. Nah, gitu kan. Eh, Sebentar saya tas dulu kayaknya notis. Nah, itu ya. Jadi nggak merasa nanti gimana, ya kan? Jadi dia udah beri aja gitu kan. Nah, itu yang kedua. Kemudian senang. Senang apa? Senang membantu. Ya, itu cirinya. Jadi satu adalah mudah berbagi, kemudian tidak takut miskin, kemudian tiga senang membantu, kemudian apa yang keempat? Yang keempat adalah ikhlas tanpa pamrih. Nggak butuh dia, aku memberi nanti mengharapkan imbalan dari dia atau mengharapkan sesuatu dari dia, tapi nggak, ikhlas tanpa pamrih. Ya udah beri aja gitu kan. Kalau di spiritual matter itu adalah
pribadi plus berapa Bapak Ibu? Yuk tulis di kolom chat. Pribadi plus berapa? Memberi tanpa pamrih. Ya. Ayo yang sudah alumni. Plus 5, plus 6. Ya, plus 6 ya. Oke, good. Ya. Menjadi pribadi plus 6. Jadi tanpa pamrih. Ya udah memberi aja gitu. Ya. Nah, itu kekuatan yang kelima. Kemudian yang keenam, ciri yang keenam. Cirinya adalah ciri yang keenam itu kita merasa bahagia juga melihat bahagia orang lain. Nah, gitu ya. Melihat orang lain bahagia, kita juga merasa ikut bahagia. Ya kan? Ya, bukan kita eh, melihat orang lain bahagia terus kita menderita gitu ya. Oh kita, itu kok gitu banget sih gitu kan. Nah, kita merasa apa iri gitu kan. Nah, tapi enggak. Justru melihat orang lain itu membuat kita bahagia. Melihat orang lain bahagia membuat kita bahagia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, coba boleh ditulis di kolom chat ya. 5 ciri ya orang yang memiliki the power of give ya. Yang pertama ya, silakan dituliskan Bapak Ibu ya, biar dirangkum. Jadi sekali lagi belajar kalau dengan mendengar kemudian menuliskan ya, ya gitu kan itu akan beda Bapak Ibu ya. Yang pertama berbagi, terus yang kedua apa? Yang kedua mudah berbagi, takut miskin, tidak takut miskin. Oke. Yang ketiga apa? Yang ketiga senang, ya senang membantu. Yang keempat, yang keempat keridoan. Oke, good. Yang kelima, percaya. Ya udah, percaya sama Allah. Allah Maha Maha Kaya, ya. Menjadi pribadi plus 6. Oke, bahagia melihat, ya ikut bahagia melihat orang lain bahagia, ya. Jadi ada 6 ya. Jadi yang kelima percaya Allah itu Maha Kaya, ya kan? Ya udah, Allah kan Maha Kaya. Masa kita hitung-hitungan sama Allah gitu kan? Masa kita memberi hitung-hitungan gitu kan? Kemudian apa? Yang keenam, bahagia melihat orang lain bahagia. Oke, ya. Sampai di sini kita akan masuk lagi. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Katakan semangat kalau mau dilanjut. Masih semangat, semangat ya. Masya Allah, sudah 174 partisipan ya. Ini hari Minggu ya, hari Ahad. Eh, semangat, semangat, semangat. Oke, karena masih pada semangat ya, kita lanjut lagi ya. Kita akan lanjutkan ini ya seperti yang saya sampaikan tadi. Memberi itu dalam apa saja sih gitu ya. Hmm. Oke, Bapak Ibu, memberi ya 10 macam bentuk giving ya. 10 macam bentuk giving. Yang pertama adalah tentu ya, yang kita tahu giving harta, itu kan? Giving harta artinya apa? Sedekah materi ya, mengeluarkan materi kita. Ya kan? Seperti dari apa surat Al-Baqarah yang dibacakan teman kita tadi ya kan? Dalam surat Al-Baqarah ya kan? 261 tadi. Ya. Nah, itu sedekah dalam bentuk harta, giving dalam bentuk harta. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah giving waktu. Nah, giving waktu. Wal asr, ya kan demi waktu. Ya, giving waktu. Waktu kita gunakan untuk apa? Apa untuk keperluan kita sendiri, ya kan? Hanya untuk kepentingan kita sendiri, gitu kan? Nah, tapi kita dianjurkan sama Allah, diperintahkan oleh Allah, giving waktu, kasih waktu, ya, kesempatan kepada orang lain. Waktu kita luangkan waktu kita. Kayak seperti ini kan, Bapak Ibu meluangkan waktu
ya kan? Saya meluangkan waktu, Ustadz Solicen meluangkan waktunya, ya. Bahkan Ustadz Solicen, kalau Ustadz Solicen setiap hari gitu ya, Masya Allah ya, dahsyat ini meluangkan waktu. Nah, ini ya meluangkan waktu untuk apa? Untuk membersamai kita dalam kajian magnet rezeki, ya, MR Box. Nah, gitu ya. Nah, tapi lebih powerfulnya lagi karena ini the power of gift, ya. Saya bukan hanya menyampaikan materi. Yuk kita praktek bareng. Prakteknya apa? Prakteknya Bapak Ibu, silahkan mau ya mau langsung masuk celengan, ya kan? Atau mau masuk langsung ke MR Box. Nomornya tadi sudah dikasih Ustadz Solicen, ya. Nah, kalau mau gabung saya dengan MR Box saya juga boleh ya. Ujungnya kasih kasih kode 274. Nah, itu nomor PMB saya, ya. Nah, itu nanti kalau mau gabung sama saya boleh ya sekali-kali, ya. Mohon izin Ustadz Solicen. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, ya. Biar kita karena ini kita kita praktek, harus praktek ini, ya. Karena kalau ilmunya nggak dipraktekkan nggak ngefek, ya kan? Maka saya langsung praktekkan dengan teman-teman. Yuk, ambil HP-nya, ya. Silahkan transfer, ya. Silahkan kemana, terserah Bapak Ibu semuanya, ya. Tapi kalau mau dengan apa PMB saya di ujungnya dikasih 274. Ya, siap Bapak Ibu? Iya, rekeningnya sudah di-share ini dengan Ustadz Solicen ya. Misalnya kalau mau gabung dengan PMB saya 274, misalnya 100 di ujungnya kasih 274. Nah, saya juga mau langsung praktek, walaupun tadi sudah sedekah subuh ya. Kita langsung praktek. Nanti Bapak Ibu kalau yang sudah praktek ditulis down ya di chatnya. Saya juga langsung. Oke. Magnet rezeki. Magnet rezeki. Ujungnya berapa Ustadz? Karena ini banyak banget. 40 ya ujungnya ya. Ya, 905 905 0040. Oke. Kayak kode kode boleh, nggak pakai kode, nggak apa-apa, silakan. Ya, boleh silahkan. Sudah, sudah. Nah, nih saya udah praktek ya. Udah langsung transfer ke magnet rezeki. Ya. Nah, Bapak Ibu juga tuh sudah. Ya. Ada yang sudah? Don, Alhamdulillah. Bu Selviani, Masya Allah, Bunda kita. Don, Bu Sulastri. Giving sedekah materi harta Don. Siap, Masya Allah. Don, Payakumbuh. Nanti dicek ya Ustadz Solicin hari ini banyak enggak nih hari ini kita prakteknya. Ya, rangkum selama seminggu. Oke, siap. Eh, jadi inilah kekuatan the power of giving. Don, Masya Allah. Oke, oke. Kita tunggu sebentar lagi ya, sambil nunggu teman-teman. Don, Don, Masya Allah. Ya, subuh tadi. Oke, siap. Ya, nggak apa-apa. Nggak mesti harus ke MR Book juga ya. Silahkan aja. Yang penting praktek. Alhamdulillah, setiap minggu transfer MR Box. Oke, Alhamdulillah. Setiap Jumat subuh dirangkum. Oke, siap. Don. Oke, Don. Ya, Masya Allah. Korwil Jambi, oke, siap. Ya, kalau saya Korwil Palembang, Sumatera Selatan. Saya sebagai divisi sosialnya soalnya, ya.
Jadi setiap Jumat kita insya Allah Jumat berkah ya di MR Box. Baik, alhamdulillah, masya Allah luar biasa dahsyat ya. Semangat kawan-kawan ya, masya Allah banyak nih Ustadz Solihin. Don 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 don. Masya Allah, siap pada subuh sedekah subuh. Oke, Don. Masya Allah, siap siap. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa dahsyat ya. Saya doakan Bapak Ibu rezekinya berkah melimpah semuanya ya. Keluarganya sakinah mawadah warahmah, ya bisnisnya di mana-mana, sehat walafiat, ya anak-anaknya soleh-solehah, ya keluarganya sakinah mawadah warahmah. Yang mau haji, Allah hajikan di tahun depan. Yang mau umroh, Allah umrohkan di tahun ini ya. Segera Allah umrohkan. Masya Allah. Luar biasa. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini baru satu ya. Jam berapa Ustadz Solihin? Baru satu ini. Karena kan kita langsung praktek ya. Maksudnya baru satu apanya nih, Bun? Baru satu yang kita bahas. Oh iya, siapkan. Lanjutkan. Masih jam Oke. 6.26 kok. Siap, lanjut ya. Sampai Oke, 6.45 ya. sampai teman-teman yang belum selesai Sampai juga jam silakan. 6.45. Ya. Kemudian yang kedua, ya, eh, tadi 10 macam saya sampaikan ya. Tapi nggak apa-apa kita ngebut aja ya. Jadi yang pertama tadi dengan harta, ya, giving dengan harta. Kemudian giving waktu tadi ya, giving waktu. Kemudian yang ketiga adalah giving doa, give doa. Nah ini sudah sering kita lakukan ya, terutama dipimpin sama Ustadz Solihin gitu kan, dengan doa apa di kajian subuh juga gitu kan, dengan al-masyurat di barengi dengan al-musyarah dan lain-lain ya itu juga terselipkan doa di situ gitu kan ya itu dalam surat Al-Ghafar ayat 60 di situ ya kan berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu ya niscaya akan aku perkenankan bagimu jadi apa udah ya kita doakan aja banyak-banyak berdoakan ya Allah muliakan dan bahagiakan dia dalam perjalanan kita naik motor kalau saya naik motor gitu ya udah lihat kanan kiri depan gitu kan ya doakan ya Allah muliakan dan bahagiakan dia ya Allah muliakan dan bahagiakan dia kalau lihat tukang gerobak gitu kalau lagi jualan ya Allah muliakan dan bahagiakan dia lariskan dagangannya ya Allah nah gitu kan jadi kita nggak ada peluang untuk ngomongin wah itu apa gitu jadi terus gitu kita kita doakan orang gitu kan muliakan dan bahagiakan orang ya muliakan dan bahkan dia ya kan minimal 100 kali dalam sehari nah itu ya itu termasuk juga riadoh kita gitu kan ya Allah muliakan dan bahagiakan ya Allah muliakan dan bahagiakan ya termasuk di sini kan ini sudah 174 eh, partisipan ya ya Allah muliakan dan bahagiakan peserta di ruangan Zoom kajian subuh pagi ini ya Allah. Nah, itu sudah 173 kan berarti kan. Nah, itu sangat powerful. Jadi kekuatan doa, ya. Kemudian yang keempat, ya, giving perhatian atau kepedulian. Di dalam surat Al-Insan ayat 8 itu juga dikatakan dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, nah, seperti tadi juga yang dibacakan oleh sahabat kita. Nah, itu apa? Giving perhatian, ya. Peduli kita, peduli kepada sesama. Bahkan bukan hanya sesama, ya kan? Kepada makhluk pun kita harus ada rasa kepedulian, ya kan? Kalau Solihin biasanya kan memberikan apa ngasih apa gula gitu ya, gula untuk semut-semut gitu ya. Masya Allah, itu kan artinya Ustaz Solihin peduli ya, peduli pada siapa? Pada makhluk yang lain, pada Allah, makhluk Allah yang lain gitu ya. Bukan hanya manusia aja, ya, tapi kepada makhluk Allah yang lain. Karena kita satu sama terhubung, ya. Baik di dunia kuantum itu kan satu sama terhubung itu bukan hanya manusia, tapi itu ya kita itu adalah the powernya adalah apa? Satu sama terhubung itu ya udah semuanya itu global gitu kan energi deh everything is the universe ya semuanya adalah energi ya nah itu yang keempat kemudian yang kelima giving energi positif Bapak Ibu giving energi positif itu yang seperti apa
energi positif misalnya dengan perkataan kita, ya kan? Energinya positif. Kita memberikan motivasi yang positif, memberikan perkataan yang positif, ya. Kalau dalam makna rezeki itu akan namanya disiplin, disiplin kata. Ya, oh masih ada yang down katanya, Masya Allah, luar biasa ya. Ya, jadi yang positif, beri kekuatan-kekuatan, energi yang positif, ya, dengan perkataan, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang lain, gitu ya. Kemudian giving apa lagi? Giving tenaga, Bapak Ibu, ya. Bunda, aku nggak bisa harta, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini. Ya udah, dengan tenaga masa sih nggak bisa gitu kan? Tenaga artinya apa? Wah, Bunda, kita ada MR box nih, ya. Bunda, boleh dong bantu. Ah, gitu, ya. Ada, ya. Ada yang bantuin gitu kan. Ya, itu artinya apa? Tenaga. Walaupun dia nggak bisa nih bantu apa memberikan infaknya, ya kan? Tapi dia membantu keluarganya, memberikan tenaganya, bantu masaknya, bantu bungkusnya, bantu bagikan. Nah, itu give, ya. Giving memberikan apa? Energi yang tenaga, ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah giving ilmu, ya. Ya, seperti ini, seperti sekarang ya, kita berbagi ilmu, ya, giving ilmu, ya, ilmu. Terus setiap hari, ya kan, Pak Solicen, Ustaz Solicen setiap hari membersamai, giving banyak Ustaz Solicen itu jadinya, ya kan, giving ilmu, giving waktu, giving tenaga, giving pikiran gitu kan, giving harta, ya kan, kuota kan perlu harta, ya kan, jadi masuk di situ semua nih, banyak tuh, ya. Kemudian apa? Giving, oh Bunda saya nggak bisa semuanya seperti itu, gimana Bunda? Ya udah, masa sih nggak bisa dengan senyuman? Senyum 227. Yuk, mana buka kameranya kita senyum dulu ya. Ya, kita sedekah senyum dulu. Ya, mana senyumnya? Boleh dipoto Pak Solicen. Buka kamera, senyum dulu kita. Yuk. Ya, kita buktikan praktek, langsung praktek sedekah senyum, ya. Praktek sedekah senyum. Senyumnya yang paling manis. Ya, Ustadz Solicen yang moto, silahkan. Masya Allah, dahsyat, luar biasa ya. Eh, Wah, Bu Eni, Bu Nita, kemudian Bu Hanifah, Masya Allah, dahsyat ya. Dengan sedekah senyuman ya. Senyum kalau di kita 227 ya. Dua kanan, dua kiri, tahan 7 tahun. Lama Bunda kering gitu kan. Ya, 7 detik aja ya kan. Ya, Sip, 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 sip. ya Pak poster resum kajian subuh MR Box. Alhamdulillah Ya, ada ya. Boleh harus dikirimin nanti posternya. boleh ya. Jadi yang ke-9 tadi apa? Ke-8 tadi sedekah senyum ya. Masih dua lagi. Dua lagi. Giving maaf. Yang ke-9 ya. Giving maaf ya. Giving maaf ya. Bagaimana kekuatan maaf ini, Bapak Ibu semuanya ya, Masya Allah dahsyat banget. Jadi sejatinya Bapak Ibu, kita memaafkan orang lain itu sejatinya manfaatnya untuk diri kita, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, kita memaafkan orang lain sejatinya itu adalah manfaatnya untuk diri kita, ya kan? Kembali ke diri kita. Jadi Bapak Ibu kan ada ya, kadangan banyak yang konsul ke saya. Bunda, gimana saya nggak bisa maafin dia? Terlalu besar ininya kesalahannya ke saya gitu kan. Ya, ada yang kayak gitu Bapak Ibu ya. Eh, jadi ya gimana? Ya itu adalah salah satu jalan agar kita berlapang dada, agar pertolongan Allah itu datang. Ya caranya ya seperti itu. Maafkan, gitu kan. Memaafkan orang lain itu kembali kepada kita, manfaatnya untuk diri kita. Ya, kita menjaga mental kita, ya. Mental kita itu terjaga ya dari memaafkan orang lain. Nah, gimana kita mental kita baik, ya kan, emosi kita terkendali kalau kita memaafkan aja nggak mudah. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi memaafkan, ya.
maafkanlah ya, walaupun eh, apapun yang sudah dilakukan orang lain gitu ya. Itu. Kemudian yang ke terakhir ya, yang ke 10 sampai 10 aja. Ya sebenarnya banyak, tapi waktunya kan kita juga ada waktu untuk kebersamaan keluarga ya. Nah, yang ke-10, jadi 10 aja. Yang ke-10 adalah giving jalan kebaikan. Ini yang sering disampaikan sama Ustadz Solicen juga ya, menjadi jembatan untuk kebaikan orang lain. Nah, Ustadz Solicen kan gitu ya, menjadi jalan kebaikan untuk banyak orang. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini sudah 10 ya. Jadi sekali lagi mengingatkan pada teman-teman ya, bahwasanya inilah jalan kita ya, agar kita mendapatkan banyak keajaiban-keajaiban dari Allah. Jangan ya ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu untuk apa? Berbuat kebaikan ya. Berbuat kebaikan dalam rangka giving ya, memberi kepada orang lain ya, karena sejatinya memberi orang lain ya, memberikan orang lain baliknya kepada kita gitu ya. Itu mungkin Ustadz Solicen kalau ada apa yang mau sharing-sharing atau bertanya, silakan saya kembalikan. Oke, Mbak Saya, alhamdulillah. Itulah ya, memberi itu seperti itu ya tentunya ya. Jadi memberi itu nggak melulu harta ya, karena harta itu Allah menyebutkan kalau harta itu sebutnya dengan infak, nafako, infak. Sementara kebaikan itu kan hasanah ya, atau kebaikan sedekah itu kan kebaikan. Kebaikan itu berupa apa aja. Tadi mulai dari ilmu, dari tenaga, senyum, maaf dan sebagainya itu kebaikan. Jadi kan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik kan. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik itu memberikan yang dimiliki selain harta gitu ya. Kalau harta fokus ke sedekah ya, atau ke infak maksudnya ya. Infak yang wajib namanya zakat ya gitu kan. Nah, infak yang wajib namanya zakat. Sebaiknya infak yang lainnya yang enggak zakat itu kan banyak sekali. Tenaga itu termasuk dalam sedekah atau kebaikan. Oke, saya dimudahkan untuk semuanya untuk terus berbagi, berkontribusi. Alhamdulillah saya sudah buat posternya. Oke, nanti kita pelajari ya. Posternya saya share. The Power of Giving. Hari ini dan poster yang kemarin juga belum dibagi. Insya Allah ya, ada yang lagi itu setiap pagi ini Pak, posternya Pak. Oh iya ya, lagi terusnya. Berarti saya sedekah poster juga ya. Saya sedekah poster ini. Buat teman-teman semuanya. Baik, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan, boleh giving harta waktu doa perhatian ya. Bunda, kalau kita mau sedekah, apa ada urutannya Bunda? Misalnya nomor satu ke orang tua, saudara, tetangga, misalnya ke Palestina yang sering lewat ikan. Bagaimana Bunda? Yes, silakan Bunda. Ini urutan-urutan sedekah. Tidak kuat juga Ya, dijelaskan kan? ya. Silakan. Baik, Bapak Ibu. Eh, Memang lebih bagusnya ya eh, kita utamakan yang lebih dekat dulu ya. Ya kalau keluarga kita butuh bantuan ya kita bantu dulu gitu kan. Mendahulukan yang terdekat ya. Ya itu silakan aja ya. Silakan memang harusnya gitu ya. Kita yang terdekat dulu lah gitu kan. Bagaimana kita bantu yang jauh sedangkan yang terdekat kita itu butuh bantuan gitu ya. Jadi silahkan utamakan dulu yang terdekat ya. Tapi kalau yang terdekat sudah ya ya sudah sering kita bantu juga tapi nggak ngaruh, nggak ngefek gitu kan. Nah, itu mungkin juga perlu ilmunya gitu kan ya. Karena kan gitu kan. Ini keluarga kita sering kita bantu terus gitu kan, tapi nggak ada perubahan, gitu-gitu aja. Nah, akhirnya apa? Dia jadi kayak mengharapkan gitu kan. Nah, itu juga perlu dipikirkan bagaimana bantunya. Ya udah bantu bantu aja, dia ikutin aja ke seminar Mahne Rezeki gitu kan. Ya, sehingga apa? Dia tahu ilmunya. Oh, untuk mencapai rezeki yang berkah melimpah itu seperti ini. Nah, gitu. Jadi cara membantunya gitu. Ya, itu Ustadz. Ada lagi? Ya. Oke, kalau dari Quran disebutkan sedekah itu berinfak itu kepada pertama memang ke orang tua ya, kedua kerabat, ketiga kan nanti urutannya ada orang miskin, anak yatim, termasuk musafir ya.
Ada bisa juga urut-urut. menjadi bagian. Orang-orang itulah yang rule-nya gitu ya. Tetap dekat dulu ya. Bahkan kalau ke orang tua itu wajib semuanya, bukan hanya bentuk sunnah ya, wajib. Kalau kita punya apa-apa ya orang tua duluan dong, gitu ya. Orang tua duluan, nanti baru yang lain-lainnya. Gitu. Jangan sampai kita mendahulukan yang lain, ternyata orang tua kita belum, gitu ya. Makanya duluin orang tua kita. Oke, teman semuanya, semangat terus untuk berbagi. Yes, silakan yang lain. Bunda izin bertanya, kalau yang punya gaji bulanan, jadi sedekahnya setiap gajian, tapi niatnya sebagai sedekah subuh. Wah, boleh Bunda. Ya, silakan Bunda. Maka boleh ya, ya boleh saja, ya kan. Namanya juga sedekah, ya kan. Ya boleh saja ketika gajian, gitu kan. Tapi akan lebih afdol itu kan kita rutin, rutin sedekah subuh, ya. Misalnya ya nggak banyak-banyak nggak apa-apa. Misalnya kita sediakan celengan kayak gini, gitu kan. Kita masukkan ke sini, gitu kan. Seberapapun itu, gitu kan. Kita rutinkan sedekah subuh setiap subuh gitu kan, kita rutinkan. Terus nanti pas gajian ya sedekah lagi gitu kan. Lebih afdol itu kan gitu kan. Berapa persennya yang kita keluarkan. Nah, itu silakan saja gitu kan. Ya, 2,5%, 5%, 10% gitu kan. Ya silakan aja gitu ya. Bunda, kita sering tuh diberi sedekah dari orang lain. Apa tadi, Pak? Oke, Mana tadi lanjutannya? Bunda sering kasih sedekah orang lain. Bentar saya baca lagi. kita sering tuh diberi sedekah dengan orang lain. Apakah boleh kita sedekahkan lagi barang yang diberi orang lain tersebut? Karena masih ada lagi yang lebih nggak mudah dari kita hidupnya. Oke ya, boleh dong. Silakan. Bu Oh Sen, iya, ayo. namanya udah dikasih ke kita, dikasih kan? Orang Ya, lain. kita udah dikasih. Namanya memanjangkan sedekah. Iya, Ya, kita udah dikasih ya Alhamdulillah. Kita apa? Jangan cuma menerima tapi ya doakan yang orang yang sudah ngasih, ya kan? Doakan orang yang sudah ngasih. Kemudian apa? Kok orang lain butuh nih ya dari saya mau diberikan lagi kepada orang lain, ya silakan, itu lebih bagus gitu kan. Artinya, oh ternyata ada orang lain yang butuh, ya. Nah, gitu. Tapi jangan sampai itu ibaratnya itu apa ya? Ya kalau orang apa mungkin orangnya singgungan juga diberikan kepada orang lain lagi gitu kan. Ya jangan sampai ketahuan gitu kan, ya dengan di belakang lah gitu ya. Nah, itu karena untuk menjaga gitu kan. Tapi kalau orangnya nggak apa-apa, ya nggak masalah gitu, nggak ada di persoalan gitu ya. Jadi silakan aja, ya karena itu kan sudah menjadi hak kita. Ya mau kita apain, ya suka-suka kita gitu kan. Ya kita, oh itu ada yang lebih butuh tuh, silakan kasihkan, berikan, gitu. Oke, baik, sedekah subuh ya di toples boleh, silakan ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, udah sedekah yuk. Oke, teman-teman, ada 6.43 sekalian. Kita hari ini ada jadwal sedekah ilmu nih saya nih ya. Jam 7 kurang nih, maka izin ya. Kita maksimalkan di 6.45 dan nampaknya sudah tidak ada yang mau bertanya ya. Juga open cam, open audio juga belum muncul nih ya. Silakan Bunda eh, chat ini ditambahkan lalu di closing Bunda. ya baik kawan-kawan semuanya. Jadi memberi itu bukan tentang menunggu kaya, Bapak Ibu semuanya ya. Tetapi apa? Memberi adalah cara Allah mengajarkan kita menjadi layak ya menerima keberkahan lebih besar. Nih ya, sekali lagi ya, memberi bukan tentang menunggu kaya, tetapi memberi adalah cara Allah mengajarkan kita menjadi layak menerima keberkahan yang lebih besar. Ini ya poinnya ya. Jadi menerima keberkahan yang lebih besar, gitu ya. Itu. Kemudian semakin kita banyak memberi, maka semakin besar ruang Allah memasukkan apa? Memasukkan keberkahan dalam hidup kita. Ya. Jadi semakin kita banyak memberi, semakin Allah itu punya ruang besar terhadap kehidupan kita, keberkahan hidup kita. Gitu aja sih. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Ustadz Solicen ya.
Dan kawan-kawan semuanya, sekali lagi sehat semuanya ya. Berkah melimpah semuanya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat teman-teman saya ya. Nggak apa-apa tuh yang datang-datang nggak apa-apa. Sekalian sedekah itu untuk orang miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta. Nggak apa-apa. Kalau memang dia statusnya miskin, ya kita berikan sedekah saat dia meminta. Orang itu meminta ya, nggak minta juga dikasih. Minta dikasih. Kasih ya. Ingat, hilangkan segala energi yang nggak bagus di sini. Aduh, dia kan gini. Itu bisikan was-was dari syaitan misalnya. Ketika kita mau sedekah, ternyata ada bisikan, dia kan gini, ini, itu tuh was-was dari setan supaya kita nggak berbuat baik. Ya, kalau udah berbuat baik, berbuat baik aja, gitu ya. Lalu Bismillah, ya Allah, mohon ridhonya, gitu ya. Bismillah, seolah dimudahkan. Baik, terus semangat. Terima kasih Bunda Yusyiatmi sudah menjadi booster hari ini untuk kita semuanya bisa segera bergerak, gitu ya, bergerak transfer melalui QRIS mungkin melalui eh, M-Banking, melalui Kenceleng, melalui apapun silakan ya. Sedekah, oke, 1.200, 1.200, oke. Memberi pertanda layak mendapat keberkahan dari Allah. Yes, terima kasih Bunda Yusyiatmi dan semuanya ya. Insya Allah kita semua diberikan kebaikan-kebaikan sepanjang masa. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fiik. Terima kasih Bapak sekalian. Atas nama Amal Rezeki, atas nama Emerbok, Emer Peduli, atas nama Harap Materi, atas nama pengamal Amal Rezeki di seluruh Nusantara. Kami sampaikan jazakumullah kasir. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semuanya. Sedekah subuh saya seperti ini, Ustaz Solihin. Yes, mantap, transparan. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Yang setiap subuh siap sholat. Tapi kalau yang lain transfer lain lagi. Terima kasih Ustaz Solihin, Bunda Suyatmi untuk ilmunya hari ini. Sehat-sehat semuanya. Baik, ini langsung kita masuk ke, poster bisa buat ya, poster kemarin bahagia tanpa syarat, nah poster hari ini sudah jadi tuh ya di saluran Emerbok. Silakan Bapak Ibu disimak di sana ya. Lalu ajak orang lain. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa menuju rumah-Mu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu Engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah
Setiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu, ya Allah. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Tutup dengan baca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih sekali lagi. Semangat. Ini hari Ahad. Dahsyat. Kita berkumpul bersama sahabat. Ya, ada yang olahraga, ada yang kondangan, ya, ada yang kemana-mana deh. Pokoknya dahsyat ya hari ini ya. Insya Allah kita berbagi kebaikan ke banyak orang. Oke, terima kasih semuanya. Izin ya, and waiting for all untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Eni, makasih Bu Nidemala, Bu Desiatmi, ya, makasih banyak Bu Min, oke Bu Anifa, Bu Apa Ahmadi, juga Bunda Yeni Payakumbu, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi ya, and waiting. Ken. Siap Bunda Yen.